Hah? Punya, Bu. Belum jamnya. Masuk, nggak bisa. Jangan. Belum jamnya setengah 10. Ini belum jam 10. Keluar dulu aja. Masih disable, Pak. Chatnya nggak bisa, Pak. Bisa di chat, bisa isi chatnya nggak? Nggak bisa, Pak. Masih disable. Ya, Nah, coba. udah, Pak. Ya, udah. Nanti pas Bapak jelasin suaranya dimatiin ya semua. Ya, Pak.
Ini sambil nunggu teman-temannya, Bapak putar lagu. Kelihatan nggak videonya? Enggak, Pak. Hah? Ini kelihatan. Gak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Ada suaranya. Itu udah diaktifin. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Kedengeran. Gambarnya kelihatan nggak? Gambarnya kelihatan, tapi suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya. Coba Pak dari ulang, Pak. Kedengeran nggak? Absennya jangan lupa ya, yang udah hadir. Isi di kolom chat. Coba nih, siapa yang udah hadir? Fikri, Muhammad, Fikri Al-Hakim. Coba yang udah bergabung, kameranya dinyalain. Dinyalain dulu. Sekalian Bapak bisa ngeliat. Nah, diaktifin dulu. Kalau nggak diaktifin nanti nggak dimasukin absen sih ya. Oktaviani, mana Oktaviani? Raka. Kasih tahu temannya di chat ya, di grup buat bergabung. Udah mulai, tunggu 5 menit lagi. Materi kita kali ini ngebahas yang minggu yang lalu ya. Karena minggu depan kita mau ulangan harian, jadi harus benar-benar belajar, pahamin ya pertemuan kali ini. Makanya coba kasih tahu temennya ya. Nanti kalau misalnya nggak ikut Zoom, nggak tahu buat materi ulangan hariannya apa minggu depan. Maul ngapain dia, Maul? Nggak ada pertanyaan lagi nanti ya, Pak. Ulangannya dari yang mana? Enggak. Ya. Kalau nggak hadir ya salah sendiri, nggak tahu materinya nanti. Yang udah ada di Zoom, coba dibuka LKS-nya. Dibuka LKS-nya terlebih dahulu. Halaman, kita masih bahas yang pluralitas ya. Halaman 44. Halaman 44, LKS IPS dibuka. Ini ada yang belum isi absen, yang udah hadir tapi belum isi absennya di kolom chat. Ya. Yuni belum isi, Raka,
terus Muhammad Jidan, Zulaika, apa lagi nih? Raka udah, terus Legita belum, Zulia, Muhammad Jidan, Fadlan. Udah, sambil buka LKS-nya dulu ya. LKS-nya dibuka halaman 44. Kita masih bahas pluralitas masyarakat Indonesia karena besok ulangan hariannya materinya dari mobilitas dan pluralitas. Coba dinyalain dulu, kameranya dinyalain dulu. Bapak buat absen ya. Udah ya, sambil kita nunggu, kita dengerin lagu dulu ya. Pak, orang eneng suaranya, Pak. Gak ada suaranya. Ya. Ada, Pak. Adanya cuma gambar doang. Ya, nggak ada suaranya. Iya. Orang ini gak suara nih. Udah ya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, anak-anakku yang Bapak sayangi, saya cintai semuanya. Ini bagaimana kabarnya semua ya? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak nih yang rambutnya kayaknya udah pada nggak keurus ya, kayak bukan anak sekolah ya. Tukang Fikri cukur di rumah saya pada Al-Hakim tutup, ya, Pak. itu rambutnya panjang ya, dipotong ya. Pada tutup, Pak. Tukang cukur, Pak. Nggak ada, siapa yang bilang tutup? Ini di rumah saya. Sini di rumah Bapak banyak. Apa mau di sekolah? Bapak yang gunting? Nggak apa-apa kalau mau di sekolah. Di sekolah. Ya. Di sekolah aja, Pak. Di sekolah. Iya, di sekolah nanti guntingnya model sendiri ya. Terserah Sebelum mau- masuk sekolah saya cukur. Iya, digunting rambutnya ya. Nih Fatir Fitra tuh rambutnya udah agak panjang ya. Jangan kayak bukan anak nggak sekolah ya, rambutnya dirapi nih. Bapak aja rapi tuh. Ya, tuh. Kul, ngapain lu di MI, Kul? Jadi dirapi nih kayak Muhammad Kurniawan nih, rapi tuh rambutnya. Coba Kurniawan tunjukin mana rambutnya.
Tuh ya kan, rapi tuh kayak gitu ya. Jadi kalau yang walaupun jelek, kalau rambutnya rapi, kelihatannya cakep ya. Tapi kalau udah jelek, rambutnya panjang, ya udah. Ya, paling enggak biar bagus ya rambutnya dirapihin. Jangan mentang-mentang nggak sekolah, rambutnya panjang-panjangan. Ya, ntar yang laki jadi perempuan mau rambutnya panjang. Oke. Nah, ya, udah ya, perhatiin ya. Oke, dibuka case-nya halaman 44. Nah, ini kita membahas materi yang pertemuan sebelumnya ya. Itu tentang pluralisme ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih pluralisme itu apa? Coba ada yang bisa langsung angkat tangan. Pak, saya tahu Pak pluralisme. Apa pluralisme? Ayo, nanti langsung masukin nilai. Pluralisme apa? Saya tahu, Pak. Pak, Ya, saya Dandi, Pak. Dandi dulu. Nah, apa Dandi? Pluralisme adalah suatu paham yang dianut suatu negara yang berbentuk pengakuan dan mau menerima adanya kemajemukan agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, jadi pluralisme itu artinya adalah suatu paham yang dianut suatu negara yang berbentuk pengakuan dan mau menerima adanya kemajemukan agama, suku, ras, serta adat istiadat ya, dan dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya pluralisme, ya, itu intinya apa? Jadi dia itu mau menerima adanya perbedaan ya. Jadi kalau misalnya dia mau menerima adanya perbedaan, nah berarti dia itu udah mencerminkan sikap yang pluralisme ya, atau bisa menerima perbedaan orang lain gitu ya. Jadi kenapa Indonesia disebut negara yang pluralisme? Karena kita mempunyai banyak agama, suku, ras, sama adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah atau setiap provinsi yang ada di Indonesia ya. Misalnya kita di Provinsi DKI Jakarta, pasti adat istiadatnya beda dengan Provinsi Jawa Timur misalnya ya. Kayak gitu. Kemudian dari ciri khas makanan pasti juga beda ya. Kalau di Jakarta itu identik dengan makanannya apa? Nasi uduk ya, kayak gitu. Tapi kalau di Jawa Timur itu beda ya. Jadi makanannya itu beda. Itu dari segi makanan. Nah, nanti kalau dari segi suku, nah suku bangsanya juga beda. Kalau di Jakarta itu dikenal dengan suku Betawi ya. Tapi kalau di Jawa Timur ya itu kebanyakan suku Jawa ya. Kemudian nanti kalau misalnya dia di Kalimantan, nah itu berarti sukunya beda lagi ya. Nanti ada suku Dayak ya kan. Kalau di Papua suku Papua kayak gitu ya. Jadi masing-masing provinsi, masing-masing wilayah yang ada di Indonesia itu berbeda, nggak sama antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus mempunyai sikap yang pluralisme ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak untuk satu pilihan. Pasti semua orang itu mempunyai pilihan masing-masing ya. Misalnya dalam segi memeluk agama. Nah, agama itu ada dijamin di undang-undang ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, oh kamu harus ikut agama saya, nggak bisa ya. Kita harus saling menghormati, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya ya. Oke, nah, ini PPT-nya kalian lihat ya. Jadi nanti ingat ya, kalau IPS ya, PKN juga sama, itu di kelas 6 Bapak. Kemudian kalau yang IPS nanti sebelum ulangan penilaian akhir semester, nanti Bapak mau
mengumpulkan nilai tugas itu dari tugas-tugas catatan di buku catatan kalian ya. Jadi setiap materi Zoom yang Bapak sampaikan itu harus kalian catat, harus kalian pahami ya. Jadi nanti sebelum penilaian akhir semester tugasnya nanti ada pengumpulan catatan itu lewat Google Form, dipoto catatannya. Oke, perhatiin ya, nih PPT-nya yang kemarin belum sempat nyatet, nih silakan ya dilihat PPT-nya, atau kalau misalnya terburu-buru bisa di screenshot dulu, nanti pas sudah selesai jamnya baru kalian salin di buku catatan. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Oke, jangan ada yang bersuara dulu ya. Bapak unmute dulu semuanya. Oke, materi kedua yang kemarin kita udah bahas itu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Nah, ini pluralisme adalah suatu paham yang dianut suatu negara yang berbentuk pengakuan dan mau menerima adanya kemajemukan agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu Indonesia. Ya, jadi walaupun kita berbeda, tetapi ketika kita berada di Indonesia, kita itu tetap sama ya. Karena tujuan kita sama, yaitu untuk Indonesia ya. Kalau kalian yang bersikapnya tidak baik, nanti ke depannya akan merugikan Indonesia itu sendiri. Oke, nah ini dipahamin, kalau perlu di screenshot kalian catat ya. Dicatat di buku catatannya. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia dapat dibedakan menurut ada 5 nih ya. Dibedakan menjadi 5. Yang pertama, perbedaan agama. Kedua, perbedaan budaya. Ketiga, perbedaan suku bangsa. Keempat, perbedaan pekerjaan. Kelima, peran dan fungsi keragaman budaya. Ya. Jadi ada 5 nih, pluralitas masyarakat Indonesia dibedakannya. Ya, jadi menurut perbedaan agama, menurut perbedaan budaya, suku bangsa, pekerjaan, peran, dan fungsi keragaman budaya. Udah? Udah belum? Udah ditandain? Di LKS-nya kalian lingkarin ya, atau di garis bawahi ya, ada tulisan pluralismenya tuh di halaman 44. Ya, kemudian halaman 45 yang perbedaan agama dilingkarin. Ya, itu ada 6 agama. 6 agama juga dilingkarin, harus kalian tahu ya. Itu ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi di Indonesia ada 6 agama yang ada atau dibolehkan untuk dianut oleh masyarakat Indonesia. Ya, itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, ada 6 agama itu. Selain 6 agama yang nggak ada disetujui, ya nggak bisa. Karena yang bisa dipeluk itu hanya 6 agama yang terdapat di undang-undang. Walaupun ada yang mempunyai aliran lain, nah itu nggak resmi ya. Terus di halaman 48 ya. Halaman 48 yang C ya. Yang C yang menjaga pluralisme agama, caranya ada 5. Yaitu dilingkarin yang C, halaman 48 yang C. Udah?
halaman 48 yang bagian C, halaman 48. Udah kedengeran? Udah, Pak. Ya, yang menjaga pluralisme agama ya, itu cara-caranya ada 5. Yang pertama, dialog antar umat beragama. Kedua, menggali semangat pluralisme. Terus yang ketiga, saling menjaga relasi atau saling menjaga silaturahmi antar umat beragama. Terus yang keempat, saling meniadakan bentuk konflik. Ya, kalau bisa jangan sampai ada konflik antar umat beragama. Yang kelima, saling menjaga tempat-tempat ibadah. Ya, misalnya kalau dikit lagi udah mau bulan Desember nih. Nah, itu mau ada perayaan Natal. Nah, di sini sikap pluralisme kita sebagai agama yang selain non Muslim, nah, kita di sini boleh untuk menjaga tempat ibadah mereka, ya. Gitu. Untuk apa? Nah, nanti gantian ketika umat Islam sedang melakukan ibadah, sholat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Nah, nanti umat yang selain non-Islam, nah dia juga bisa untuk membantu menjaga tempat ibadah umat Islam gitu. Kemudian sebaliknya, nanti yang mempunyai agama misalnya Hindu, Buddha, ya, itu yang misalnya adanya di Bali, ya kan, kalau di Bali itu agamanya Hindu, ya, di Bali. Nah, itu nanti ada perayaan Waisak. Nah, itu kita menjaga apa? Menjaga pura-pura, ya, kalau dia tempat ibadahnya tuh namanya pura, kayak gitu. Jadi kita harus saling menjaga tempat-tempat ibadah, ya, kayak gitu. Itu untuk menjaga pluralisme tetap terjaga di Indonesia. Kemudian yang berikutnya halaman 49 yang bentuk pluralisme budaya masyarakat Indonesia yang A. Ya. Yang A itu ditandain ada bahasa daerah, pakaian adat, terus tarian, senjata tradisional, upacara adat. Nah, itu sampai rumah adat ya, itu ditandain. Nanti soalnya bisa nama rumah adat juga bisa ya. Itu yang halaman 51 ya, dihafalin tuh ya. Nama-nama rumah adatnya di setiap provinsi. Misalnya ada Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Ya. Jadi soalnya bisa bermacam-macam nanti. Kemudian ini upacara-upacara adat. Nah, ya, itu di halaman 50. Nah, ini yang paling terkenal itu ada upacara adat ngaben ya. Biasanya itu kalau di Bali ketika ada yang meninggal itu mayatnya nggak dikubur tetapi dibakar. Dibakarnya itu di atas tungku disusun dari bambu kemudian dirakit-rakit sampai tinggi. Nah, jadi kalau menurut kepercayaan orang Bali makin tinggi tingkatan yang meninggal, nah, itu susunannya itu makin tinggi gitu. Jadi kalau dia cuman masyarakat biasa ya biasa doang gitu kan tempat pembakarannya. Tapi kalau dia yang meninggal tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian dia mempunyai kedudukan yang tinggi, nah itu tempat pembakarannya makin tinggi, undakannya tinggi ya, kayak gitu. Itu namanya upacara adat ngaben. Ya. Coba nih ya, Bapak share videonya ini, kalian bisa lihat ya.
kan? Ini ya udah sini sekolah aja. Ul, ngapain di Emik wifi-an Ul? Kagak lah. Nah, jadi upacara adat itu bermacam-macam ya. Kita ambil tadi contohnya itu upacara adat Ngaben ya. Kalian bisa lihat di halaman 50, terus ada Nah, upacara kelihatan juga nggak ada ke atas. apalagi tuh, ada ruatan ya di Jawa Tengah, Jogja. Nah, biasanya kalau orang Jogja itu ada tuh setiap mau satu Muharram atau tahun baru Islam itu ada namanya ruatan ya, atau membersihkan diri ya. Jadi ada membersihkan diri ya, nanti di pinggir laut biasanya tuh mereka melakukan ruatan ya, gitu. Ya itu upacara-upacara adat yang ada di Indonesia ya. Terus berikutnya ada di halaman 52, LKS halaman 52 nih. Buka LKS-nya. Ya, halaman 52 itu yang kondisi geografis dan adat istiadat. Ya. Udah ditandain? Ya, terus masih di halaman 52 yang bagian A, yang paling bawah nih, ya. Yang paling bawah nih, ya. 52 yang paling bawah. Itu ciri-ciri perbedaan suku bangsa, itu ada 6, ya. Ada tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian daerah, kekerabatan, dan batasan fisik lingkungan. Udah. Ya, selanjutnya ada di perbedaan pekerjaan. Ya, halaman 54. Udah, halaman 54 yang ada petani, pegawai swasta, pegawai negeri, nelayan, peternak. Lihat siapa? Pasti pewan. Lagi tuh lupa. Nah, ini perbedaan agama. Nah, perbedaan agama di sini yang diakui itu ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama ya. Nah, coba kalian lihat, dipahamin, dicatat juga bisa. Ya, next, selanjutnya. Nah, ini perbedaan budaya, nih yang tadi udah kalian tandain ya. Terus ini juga sama yang tadi udah ditandain, ada kondisi geografis, adat istiadat. Ya. Jadi faktor munculnya pluralisme budaya itu ada 2. Yang pertama kondisi geografis, yang kedua adat istiadat. Ya. Nah, ini perbedaan suku bangsa yang tadi kalian baru tandain. Ya, itu ada tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian daerah, kekerabatan, dan batasan fisik lingkungan. Ya, ada 6 ciri-ciri perbedaan suku bangsanya. Terus ini pekerjaan yang banyak dilakukan oleh
masyarakat Indonesia ya. Ada 5 jenis pekerjaannya nih. Ada yang jadi petani, nelayan, peternak, pegawai swasta, adapun yang menjadi pegawai negeri. Oke. Selanjutnya, nah ini peran dan fungsi positif keragaman budaya bagi bangsa Indonesia. Nah, ini ditandain ya, itu di halaman 55. Ya. Ada 5 ya, peran dan fungsinya ada 5. Ada kebudayaan nasional berkembang, positifnya, kemudian sebagai daya tarik, menanamkan sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong terciptanya inovasi kebudayaan. Ya, lanjut ya. Berikutnya, terima kasih ya. Oke, itu tadi materi yang pluralitas. Yang satu lagi itu tentang mobilitas. Nah, ini mobilitas juga nanti ada di ulangan harian juga ya, mobilitas sosial. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi mobilitas sosial menurut para ahli. Nah, ini kalian screenshot, silakan nanti dicatat di buku catatan ya, nggak ada di buku LKS-nya atau di buku paket. Jadi menurut para ahli itu ada 4. Ya, ini salah satunya nanti keluar di ulangan harian. Kalian harus ingat tokoh-tokoh para ahlinya ada Paul B. Horton, Kim Bal-yong, dan Raymond Wimek. Kemudian ada Anthony Giddens dan Horton dan Han. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tokoh ya. Di screenshot aja dulu ya, mobilitas sosial menurut para ahlinya. Nanti baru pas sudah selesai Zoom, kalian pindahkan di buku catatan. Nah ya, lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada banyak ya. Ada mobilitas vertikal, kemudian ada mobilitas horizontal. Yang vertikal itu dibagi lagi nanti menjadi 2 ya, ada mobilitas vertikal atas, ada mobilitas vertikal bawah ya. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat pindah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Nah, itu mobilitas sosial vertikal ke atas. Kemudian kalau yang vertikal ke bawah, dia yang tadinya kedudukannya biasa-biasa aja, justru malah makin ke bawah, kayak gitu ya. Itu mobilitas vertikal bawah. Nah, ini pengertiannya. Mobilitas sosial vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Kalian bisa buka di LKS-nya, ada di halaman 36 ya. Halaman 36 itu ditandain mobilitas sosial. Terus ada mobilitas sosial horizontal. Nah, ini. Itu ada juga di LKS halaman 38. Ya, ditandain. Nah, faktor mobilitas sosial itu ada
yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya itu ada 6. Ya, ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, serta kemudahan dalam akses pendidikan. Jadi ada 6 ya. Kalau faktor pendorong, faktor penghambat, nah ini ada kemiskinan, ada diskriminasi. Ya, ini faktor penghambatnya. Jangan sampai lupa ya, faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Pokoknya yang perhatiin materinya dari awal sampai akhir, pasti besok bisa ngerjain ulangan harian minggu depan. Ya. Faktor struktur, individu, ada 6 ya. Faktor pendorong, kalau faktor penghambatnya ada 2 nih. Ada faktor kemiskinan, ada faktor diskriminasi. Terus, saluran mobilitas sosial. Ya, salurannya itu kalian bisa lihat di halaman 41. LKS-nya dibuka halaman 41. Itu ada saluran mobilitas sosial. Ya, ini Bapak cuma ambil yang intinya. Itu ada 4. Ya, tapi di LKS itu ada 1, 2,